Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk melakukan CRUD untuk book dan stok ya. Jadi sebetulnya caranya gampang-gampang banget ya. Jadi di sini tinggal book service gini, interface, lalu ada indeksnya apa ya. CTX, konteks. Ini saya akan mengembalikan list of DTO of books ya. Jadi di dalam DTO di sini saya bikin book aja gitu. Book gitu ya harusnya ya. Tapi agak susah kalau ngomong book tipe book data ini ya. Ini kayaknya harusnya tambahin data ya biar keren aja gitu ya. Book data struct lalu ID, ada JSON, lalu ada title ya, string, JSON juga, lalu description ya. Description string juga, lalu JSON. Lalu di sini ada ISBN ya, ISBN sebuah string juga tentu ya. Lalu di sini kita akan mengembalikan DTO of book data, lalu errornya apa ya kalau terjadi error tentu aja. Lalu ada show gini, CTX konteks, ada ID yang di bukunya mau di show, DTO.book data error. Lalu ada juga yang namanya create ya, CTX konteks, lalu ada requestnya, kita ambil dari book data juga ya. Di sini ada tipe create book gini, request, ada struct, ISBN ya, string tentu aja. Lalu ada validate juga di sini, required ya, validate nih. Lalu ada title juga sama ya, semuanya required aja ya, validate, required. Lalu ada description, string, JSON, dan validate-nya adalah required. Lalu yang terakhir ada yang namanya update book request ya, struct, ada ID ya. ID ini ada string, JSON-nya kita des aja supaya nanti nggak ikut ke parsing ya. ISBN string, JSON-nya adalah ini, lalu validate required ya. Lalu ada title string, JSON, validate-nya adalah required juga. Lalu ada description string, JSON, lalu validate-nya adalah required. Nah, kayak gini ya. Jadi di dalam book ini ada request DTO.create book request. Lalu hasilnya adalah error kalau terjadi error ya. Lalu ada update juga di sini, CTX konteks. Ada requestnya dari DTO update customer, salah harusnya ya. Update book request ya, lalu error. Lalu kita delete kalau pengen di delete ini, ada ID, string, error. Seperti ini ya. Jadi kita pergi ke sini ya, ke service, kita taruh di sini book ya. Book gini ya, book. Oke, lalu di sini ada tipe, ada book service ya, struct. Yang kita pengen taruh di sini adalah repository dari book repository tentu aja ya. Book repository, lalu book stock repository, book stock repository. Salah. Stock repository. Kayak gini ya. Kenapa kita perlu book stock repository juga? Karena nanti perlu teman-teman ketahui, kita ketika pengen ngedelete book, kita juga pengen ngedelete juga untuk stoknya ya. Di sini saya bikin new book gini, lalu book repository, domain.book repository, lalu book stock repository, domain.book stock repository, dan kita akan mengembalikan domain book service ya. Di sini kita return aja langsung service-nya, book repository diambil dari sini, lalu book stock diambil dari book stock. Nah, seperti ini. Tinggal kita implementasi aja method yang memang missing ya.
Ini CRUD kita taruh di sini ya. Ini indeks, gampang banget caranya, taruh di sini aja. Lalu indeks ini result gini ya. Error kalau terjadi error. Lalu book repository find all ctx gini ya. Sederhana banget. Jadi kalau terjadi error, kita kembalikan saja nil dan errornya ya. Lalu di sini juga kita akan melakukan looping ya untuk menentukan book data ya. Jadi di sini ada v-rank result ya. Di sini data kita append dari data DTO book data ya. Di sini ada ID. ID-nya didapat dari v.id, lalu ISBN v.isbn. Bentar, ini salah ya, harusnya tuh kalau kita lihat di dalam book domain ya, di sini ini sepertinya ada yang kurang nih. Nah, ini ISBN-nya nggak ada ya. ISBN harusnya ada nih. DB ISBN ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini ISBN, lalu ada title ya, v title, lalu description, v description ya. Nah, kayak gini aja. Lalu kita tinggal return aja datanya, lalu returnnya nil ya kalau terjadi error. Ya, karena nggak terjadi error ya. Lalu untuk show gampang ya, tinggal cari aja datanya gini. b.bookrepository, lalu find by ID ya. ID-nya berapa? Pakai ctx juga jangan lupa. Kalau terjadi error, kita kembalikan saja. Pertama adalah struct kosong ya. Ini lalu errornya apa? Nah, kalau datanya ID sama dengan gini, artinya memang datanya nggak ditemukan ya. Jadi errors.new data buku tidak ditemukan ya. Kayak gini aja. Lalu kalau ada ya udah tinggal kirim aja gini. Nah, selesai ya. DTO book data, ID-nya kita ambil dari data.id. Lalu ISBN kita ambil dari ISBN. Lalu title data.title, lalu description data.description ya. Kayak gini aja. Lalu untuk create juga sama ya. Create itu kita tinggal bilang aja ya book gini. Lalu domain.book ini ID-nya kita ambil dari UID noString. Lalu ISBN kita ambil dari request ISBN. Lalu title kita ambil dari request title. Description juga sama, description kayak gini ya. Oke, lalu tinggal kita balikan saja b.book repository lalu save gitu ya. ctx kita kirimkan pointer booknya. Lalu untuk update kita akan cek persistentnya ya. Kalau datanya sudah ada atau belum ya, kita cek dulu. Find by ID ya, request ID. Kita ambil dari ctx kayak gini. Jadi kalau dia tidak sama dengan nil, kita coba return aja langsung ya. Errornya apa? Lalu kita cek lagi kalau persistent ID ini sama dengan gini, artinya nggak ditemukan ya. Kita bilang aja bahwa buku atau data buku tidak ditemukan gini. Oke. Lalu kita lakukan updating ya ISBN ya. Ini dari request ISBN. Lalu title kita ambil dari request title juga. Lalu description kita ambil dari juga description. Lalu updated at kita ambil dari SQL ya, harusnya SQL null time valid true, lalu time-nya adalah time.now gini. Nah, kayak gini ya. Lalu tinggal kita book repository update persisted ya gini. Ini ada ctx lalu pointer ya dikirim. Tapi yang ini juga harusnya created at-nya diisi ya, SQL null time valid true, lalu time-nya adalah time.now. Nah, kayak gini ya. Lalu untuk delete gampang aja ya. Kita bisa copy yang di sini ya. Kita tinggal copy kayak gini. Lalu di return aja. Nah, ini kita ganti ID ya. Return
book repository delete ya ctx id atau persisted id. Nah, kayak gini. Nah, sip. Mantap ya. Jadi di sini udah jadi. Sekarang kita bisa pergi ke main kita ya. Nah, ini kita inisiasi untuk book dan book stock repository ya. Book repository new book ya, db connection. Lalu book stock repository new book stock ya, db connection juga. Lalu untuk service-nya adalah book service. Kita ambil dari service.new book ya. Di sini ada book repository, lalu ada juga book stock repository. Nah, kayak gini ya. Lalu nanti API-nya kita buat juga di sini API ya. Ini namanya adalah book gini ya. Oke. Lalu kita bilang API di sini tipenya adalah book API struct gini book service domain.book service ya. Function new book ya. Ada app Fiber app ya tentu. Lalu ada book service ya. Domain.book service. Lalu ada out middleware ya. Jadi Fiber handler. Kayak gini aja. Kita coba taruh di bawah-bawah ya biar jelas di sini. Lalu di sini ada fungsi BA lalu book API gini ya. Ada index ctx Fiber ctx ya. Error gini kayak biasa. Jangan lupa kita bikin konteks deadline ya. With timeout ctx.context 10 detik aja ya, 10 second. Defer cancel. Oke. Lalu di sini tinggal kita kembalikan saja ya, respon gini kalau terjadi error juga kita bisa handle ya. C gini kalau terjadi error kita kembalikan saja ctx gini. Statusnya adalah http internal server error ya. Dengan JSON-nya adalah tto.create respon error dengan message-nya ya. Kalau dia sukses, JSON-nya tinggal kita create aja ya, respon sukses dari REST kayak gini. Oke. Lalu di sini tinggal kita bilang bahwa BA ini diambil dari book API, lalu book service-nya dari sini ya. Book service. Oke. Salah nih harusnya book service ya. Nah, ini bisa kita taruh lagi di sini. Lalu app.get ini ada books gini. Lalu outmit ya untuk kita supaya memerlukan autentikasi. Lalu BA index kayak gini ya. Oke. Lalu di main ini tinggal kita register aja new book gini app book service. Oke. Jangan lupa middleware-nya juga perlu ya jwt mid. Nah, sip. Jadi di sini lalu kita juga isi untuk BA book API lalu create ya ctx Fiber ctx ya error gini. Lalu kita create juga konteks deadline ya, konteks with timeout ctx konteks gini 10 detik juga ya, 10 second. Kita defer cancel. Lalu var request tto create book request, kita checking error ya ctx body parser. Kita ke request, kalau tidak sama dengan nil kita kembalikan unprocessable entity ya. Send status http unprocessable entity ya. Lalu di sini kita lakukan validasi ya kalau terjadi kegagalan util.validate ya request. Kalau ternyata length-nya dari file ini tidak atau lebih dari 0 ya, tinggal kita bilang bahwa statusnya ini adalah bad request dengan JSON-nya adalah DTO create respond error with data ya. Jadi validasi gagal. Kita bilang lalu file-nya adalah ini. Lalu kita buatkan di sini untuk melakukan create-nya ya. Book service lalu create C-nya lalu request-nya kita passing. Kalau tidak sama dengan nil errornya
tinggal kita bilang ctx status ini http internal server error ya. Lalu JSON-nya adalah DTO create response ya. Error, lalu kita ambil dari sini. Oke, lalu tinggal gini aja. Statusnya http created ya, kayak gini. Lalu JSON-nya adalah DTO create response sukses ya, kayak gini aja. Sip, mantap. Kita balik lagi ke sini, kita create app.post books gini, outmit, lalu ba.create. Oke. Lalu sekarang kita pengen bikin show ya. Jadi function ba book API lalu show. Ini fiber ctx error gini. C cancel context with timeout. Context deadline ya, konteks 10 detik lagi. Second di where cancel gini. Lalu di sini kita ambil ID ya. ID dari ctx param ID ya. Lalu di sini kita ambil request gini. BA book service lalu show ya, ctx ID-nya dari sini. Dari C harusnya ya. Jadi kalau errornya tidak sama dengan nil, kita kembalikan juga ctx statusnya http internal server error. Internal server error. Lalu JSON ini dapat dari create response error ya. Errornya apa? Lalu di sini tinggal kita kembalikan saja kalau datanya sukses didapat ya. Press kayak gini ya. Lalu di atas ini kita tinggal tambahkan saja get kayak gini, lalu books ID ini outmit lalu ba.update ya. Tadi show harusnya ya. Oke. Lalu dari show kita pindah ke update ya. Kayak gini. Function ba book API lalu update ini ctx fiber ctx error ya, kayak biasa. Lalu kita bisa copy yang show teman-teman ya. Jadi di sini di copy aja yang show. Kayak gini. Lalu kita tambahkan juga di sini ada request ya. var request dari dto.update book request if error tidak error dari ctx body parser, kita targetkan request ya. Kalau error tidak sama dengan nil, kita return aja ctx send status http unprocessable entity ya. Nah ini. Nah sebetulnya kasus kayak gini tuh kalau dia ngirimnya JSON-nya nggak valid ya, itu bisa kita bantai di situ. Jadi di sini request ID-nya kita ambil dari ID kayak gini. Lalu update kita dapat dari request kayak gini. Nah, lalu kayak gini ya. Sip. Oke. Lalu untuk delete kita bisa copy aja kayak gini, lalu delete. Nah, kayak gini ya. ID-nya kita hapus kayak gini, lalu yang ini kita hapus aja, lalu delete. Diambil dari ID. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada app.put books gini, ID, outmit, lalu ba.update, lalu app.delete books gini, ID, outmit, lalu ba.delete. Oke. Coba balik lagi ke delete, ini kita kayaknya kurang satu hal nih ya di sini. Jadi di sini sebetulnya kita perlu lagi nih ya. Kalau dia tidak sama dengan nil, kita akan kembalikan errornya ya. Lalu kita akan juga ngelakuin delete untuk ba. atau b.bookstock ya, delete b book id ya, ctx persisted.get id ya, atau id. Nah ini. Oke. Lalu tinggal coba kita rerun aja ya untuk ngetes aplikasi kita jalan atau belum. Oke, coba kita pergi ke Postman. Saya pengen bikin di sini http localhost 9000 lalu books gini. Coba send. Oke, ini perlu token, sepertinya autentikasinya belum berhasil tadi. Saya coba out lagi. Nah, ini saya ambil, saya taruh di sini. Biar token, lalu saya isi di sini. Set. Nah, sukses ya. Sekarang coba kita create ya, post ini, lalu row ada ISBN,
001, lalu ada title ya, namanya adalah Think and Grow Rich ya, lalu description nya kita coba strip aja ya. Nah ini masih unauthorized ya, biar tokennya juga kita coba send. Nah sukses, coba kita lihat datanya. Nah berhasil ya, title ISBN. Lalu setelah create, kita coba showing ya datanya. Ini saya copy ID-nya, taruh di sini. Lalu out-nya kita pakai bearer ya. Coba send. Nah, dapat datanya ya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan update data ya. Ini put ya, lalu pakai bearer token. Kita coba copy yang di sini. Body ya, pakai row. Ini book about thinking and critical. Coba send. Nah ini sukses, coba kita lihat datanya apakah sudah berubah. Nah sudah berubah ya. Lalu kita coba delete ya. Di sini kita delete ya, pakai metode delete. Coba kita pakai di sini bearer token, send, sukses. Coba kita lihat apakah masih ada. Nah sudah nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, refresh, nah datanya masih ada, cuman deleted add-nya sudah terisi.